Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga baik-baik saja ya. Anime bertema time travel adalah anime yang berfokus pada tokoh utamanya yang melakukan perjalanan lintas waktu. Baik itu ke masa depan, masa lalu, bahkan membahas dunia paralel sekalipun. Biasanya, kasus tersebut terjadi karena suatu penyesalan dari tokoh utama atau karena ingin mengungkap suatu kejadian tertentu. Di video ini, FS Line akan membagikan rekomendasi video bertema time travel. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke list videonya. Yang pertama ada anime Bokutachi no Remake. Menceritakan pemuda bernama Hashiba Kyoya, seorang pengembang game yang sedang terpuruk karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Karena tidak memiliki apapun, ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Saat berbaring di tempat tidurnya, Kyoya hanya bisa membanding-bandingkan dirinya dengan kreator seusianya yang sukses. Dan ia juga menyesali keputusan hidupnya yang dia ambil saat masih remaja. Singkat cerita, Kyoya pun tertidur dan saat terbangun, ia mendapati dirinya melakukan perjalanan waktu ke masa saat ia masih di perguruan tinggi. Dengan cepat, Kyoya pun menyadari kalau ia diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan ia juga berusaha mendekati dan berteman dengan para kreator yang sukses di masa depan. Yang kedua, ada anime Boku Dakega Inaimachi. Menceritakan seorang laki-laki yang bernama Fujinuma Satoru yang sering mengalami fenomena yang disebut revival. Ia mengalami kejadian di mana dirinya dikirim ke beberapa menit sebelum sebuah tragedi terjadi. Tanpa pikir panjang, ia memanfaatkan kasus misterius itu untuk menyelamatkan korban kecelakaan yang terjadi di dekatnya. Singkat cerita, ia mendapatkan fitnah karena diduga telah membunuh orang terdekatnya. Dan kemudian, Satoru pun mengalami revival, namun anehnya, ia dikirim ke masa yang sangat jauh, yaitu 18 tahun yang lalu ketika ia masih anak-anak. Sehingga ia pun menyadari kasus yang menimpanya di masa depan ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berantai yang terjadi di masa lalu. Satoru pun mengambil kesempatan itu untuk memperbaiki masa lalunya dan berusaha terbebas dari tuduhan. Yang ketiga, ada anime Steins Gate. Menceritakan seorang ilmuwan nyentrik yang aneh dan sering menghayal bernama Okabe Rintaro. Berawal saat ia pergi ke suatu tempat yang membahas tentang pembuatan mesin waktu. Di sana ia berpapasan dengan seorang wanita yang mengaku bertemu dengannya 15 menit yang lalu. Setelah berpisah, Okabe menemukan bahwa wanita itu terbunuh di atas gedung tersebut. Dan karena panik, ia mengirimi sebuah pesan ke temannya dan sesuatu pun terjadi. Okabe berada di luar ruangan dan wanita yang ia temui sebelumnya ternyata masih hidup. Ia pun menyadari bahwa ia telah mengirimkan pesan ke masa lalu dan membuat masa sekarang menjadi berubah. Di tengah kebingungannya, ia mendapati semua hal tersebut berhubungan dengan peralatan baru yang mereka kembangkan. Singkat cerita, Okabe menjalani kerjasama dengan wanita tersebut untuk mengembangkan alat yang mereka buat. Yang keempat, ada anime Occult Academy. Menceritakan Kumashiro Maya, seorang wanita yang kembali ke Akademi Waldstein dan berencana untuk menghadiri pemakaman ayahnya yang baru saja meninggal. Hubungan ia dengan ayahnya tidak terlalu baik karena ayahnya yang terlalu maniak terhadap sesuatu yang berbau gaib. Sedangkan Maya yang tidak percaya dengan semua itu. Akan tetapi, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku agen penjelajah waktu yang dikirim ke masa depan untuk mencegah sebuah ramalan yang disebut Nostradamus. Ramalan tersebut mengatakan bahwa Akademi Waldstein akan menjadi pusat kehancuran dunia. Singkat cerita, Maya dan juga laki-laki tersebut melakukan kerjasama karena Maya berpikir bahwa ayahnya meninggal bukan karena sakit, melainkan dibunuh oleh seseorang karena juga menyelidiki tentang ramalan tersebut. Yang kelima, ada anime Tokyo Revenger. Menceritakan seorang bernama Hanagaki Takemichi, pria yang mempunyai masa lalu yang penuh dengan warna dan selalu bahagia. Bahkan, ia juga memiliki kekasih yang sangat cantik.
Akan tetapi, semua itu berubah setelah ia lulus dari sekolah. Kehidupannya berubah sangat drastis. Ia menjadi pemuda dewasa yang payah, pecundang, dan tidak memiliki tujuan hidup. Bahkan kekasih yang ia cintai juga harus pergi selamanya karena menjadi korban suatu geng yang kejam. Singkat cerita, ia mengalami momen yang sangat ajaib pada saat ia berada di stasiun. Tubuhnya seakan-akan terdorong ke arah rel. Namun anehnya, ia tidak tewas, melainkan mengalami perjalanan waktu kembali ke masa lalu. Menyadari bahwa ia mendapatkan kesempatan kedua, Hanagaki pun mencoba untuk memperbaiki hidupnya dan juga menyelamatkan kekasihnya. Yang keenam, ada anime Orange. Berbeda dengan time travel lainnya, anime ini berkisah tentang dunia paralel yang menceritakan 5 orang sahabat yang memiliki suatu penyesalan di masa lalu. Berfokus pada seorang gadis berumur 16 tahun bernama Takamiya Naho yang mendapatkan surat misterius yang diduga dikirim oleh dirinya sendiri di umur 27 tahun. Di dalam surat tersebut berisikan berbagai penyesalan dirinya yang terjadi di masa depan. Ia juga mendapatkan tugas untuk menyelamatkan seorang murid pindahan yang akan bergabung ke kelas mereka. Dan ia juga harus mengawasi murid tersebut. Karena di masa yang akan datang, murid itu tidak akan bersama mereka lagi karena suatu kejadian. Singkat cerita, berbekal surat dari masa depan tersebut, Naho dan sahabatnya berusaha sekuat tenaga untuk melindungi murid pindahan tersebut, agar tidak terjadi penyesalan yang menimpa mereka untuk kedua kalinya. Yang ketujuh, ada anime Kimi no Nawa. Menceritakan 2 orang remaja, seorang gadis yang bernama Mitsuha Miyazumi dan laki-laki bernama Taki Tachibana yang mengalami fenomena yang sangat ajaib. Kedua orang tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Mitsuha adalah siswi dari pedesaan, sementara Taki adalah siswa yang tinggal di pusat kota Tokyo. Suatu hari, ketika terbangun dari tidur, mereka berdua terkejut karena mendapati dirinya berada di tubuh yang berbeda. Singkat cerita, mereka pun mulai terbiasa dan saling mencatat setiap kejadian yang terjadi ketika saling bertukar jiwa. Akan tetapi, pada suatu ketika, mereka tidak lagi mengalami pertukaran tubuh. Dan karena penasaran, Taki pun mencoba mencari tahu mengenai gadis tersebut dengan berbekal memori saat bertukar jiwa. Setelah mencari tahu ke sana kemari, betapa terkejutnya Taki saat mengetahui kejadian di balik fenomena pertukaran tubuh tersebut. Yang kedelapan, ada anime Nobunaga Sensei no Ozana Zuma. Menceritakan seorang guru bernama Oda Nobunaga yang selalu didesak oleh keluarganya untuk segera menikah dan melanjutkan garis keturunan Oda Nobunaga. Pada suatu hari, ketika membersihkan gudang dengan adiknya, Oda tidak sengaja menjatuhkan barang yang mirip sebuah cangkir teh. Dan secara tiba-tiba, muncullah seorang gadis cantik dalam keadaan pingsan. Oda pun membawa gadis tersebut ke dalam rumahnya dan diistirahatkan di dalam kamarnya. Tak lama kemudian, ketika gadis itu terbangun, ia mengatakan bahwa ia adalah seorang putri yang akan menikahi Oda Nobunaga dari masa lalu. Tapi sekarang ia malah terlempar ke masa depan. Singkat cerita, karena kebetulan memiliki nama yang sama, gadis tersebut salah mengira jika Oda Nobunaga di era sekarang adalah calon suaminya, dan mendesak Oda untuk segera menikahinya. Yang kesembilan, ada anime Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Saikatsu. Menceritakan seorang pemuda bernama Natsuki Subaru yang mengalami kejadian aneh, yaitu berpindah ke dunia lain. Di dunia lain tersebut, Subaru merasa kebingungan dan ia mencoba untuk menyelidiki tempat tersebut. Namun seketika, ia diserang oleh penjahat dan untungnya ia ditolong oleh seorang gadis misterius. Singkat cerita, Subaru menawarkan pertolongan untuk membalas budi kepada gadis itu. Akan tetapi, suatu kejadian yang tidak disangka, mereka berdua diserang dan dibunuh secara misterius. Namun anehnya,
Subaru malah kembali ke waktu sebelum dirinya meninggal dan pertemuannya dengan gadis itu terulang kembali. Ia pun menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan unik untuk reset ke checkpoint tertentu setiap kali ia mati. Karena kemampuannya tersebut, ia mengalami tekanan yang sangat besar karena selalu mengulang kejadian yang sama. Yang ke-10 ada anime Oda Nobuna no Yabou, menceritakan seorang siswa bernama Sagara Yoshiharu yang mendapati dirinya terlempar ke masa lalu di tengah pertempuran di zaman Sengoku. Ia diselamatkan oleh seorang pria, namun sayangnya pria tersebut tewas ketika menyelamatkan Yoshiharu. Sebelum kematiannya, pria itu berpesan agar Yoshiharu melanjutkan impian dari pria tersebut. Singkat cerita, di pertempuran tersebut, Yoshiharu bertemu dengan ketua keluarga Oda. Dalam sejarah yang tertulis, keluarga Oda adalah seorang lelaki yang bernama Oda Nobunaga. Tetapi yang ia temui malah seorang gadis yang bernama Oda Nobuna. Bukan hanya ketua, tetapi sebagian panglima dan kaisar perang merupakan gadis-gadis cantik. Di masa itu, Yoshiharu bertugas menjadi pelayan dari Oda Nobuna dan untungnya ia memiliki pengetahuan sejarah karena sering bermain game dan membantu Oda Nobuna untuk mencapai ambisinya. Sekian video rekomendasi anime bertema time travel dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.